Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di Kampus Taklim Ma'rifat Gresik Balong Panggang. Judul yang kita angkat kali ini adalah apapun syariatmu, temukanlah metodologinya, maka kau makrifat. Saya ulangi lagi ya. Apapun syariatmu, temukanlah metodologinya, maka kau makrifat. Metodologi adalah caranya praktek, yaitu syarat rukun, jalan, dan caranya. Walaupun orang ketemu jalan dan caranya, tapi jika tidak tahu cara praktek adaptasinya, tetap nihil zong. Artinya metodologi yang saya maksud ini adalah sudah paket komplit ya. Syarat rukun, jalan, dan caranya. Termasuk adaptasi ya. Kenapa syariatnya bebas? Pelan-pelan ya, ikatkan sabuk logika Anda ya. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, Rasulullah semuanya, nyatanya mereka, beliau-beliau ya, tidak memakai syariat agama sebelumnya. Nabi Musa tidak memakai syariat Majusi, Nabi Isa tidak memakai syariat agama Yahudi, Nabi Muhammad tidak memakai syariat agama Nasrani. Dan juga agama-agama lain ya. Jadi Nabi Muhammad tidak memakai syariat Nasrani atau Yahudi atau Majusi. Demikian juga Nabi Isa tidak memakai syariat Yahudi atau Majusi. Ternyata proses semua Rasulullah adalah terbebas dari syariat agama apapun sebelumnya. Jangan marah ya, ini apa? Ini logika sangat tinggi ya. Karena apa? Syariat itu menyesuaikan zamannya. Ya, pelan-pelan ya. Ketika Nabi Muhammad di zaman 1500 tahun yang lalu, kenapa tidak memakai syariat agama Nasrani? Karena sudah beda zaman ya. Nasrani adalah syariat agama yang lalu. Berapa ratus tahun sebelum Islam, ya toh? Berapa ribu tahun itu ya? Saya nggak tahu apa literasi sejarahnya ya. Yang itu tidak bisa dipakai di zaman Nabi Muhammad. Demikian juga Nabi Isa tidak bisa memakai update syariat ya, yang masih dipakai syariat Nabi Musa zaman Yahudi. Beda zaman sudah nggak update ya, Pak Dokter, dipahami ya. Beda zaman sudah nggak update dan nggak sesuai dengan existing zamannya. Beda zaman sudah beda sudut pandang. Contohnya ya, itu logika ya. Jadi Nabi Musa tidak memakai syariat Majusi, Nabi Isa tidak memakai syariat agama Yahudi,
Nabi Muhammad tidak memakai syariat agama Nasrani. Apalagi syariat yang tua. Paham ya? Yang terbaru aja enggak, apalagi yang tua. Itu Kang Ibek. Nah, logikanya, zaman ini, syariat agama terbaru apa? Paling terakhir. Islam. Ya. Jika membaca pola yang sama, saya tanya, boleh enggak zaman ini tidak bersyariat agama Islam? Boleh. Yang keras? Boleh. Itu logika pahit bagi orang-orang terdogma. Tapi bersyariat wajib. Ya. Nabi Muhammad bersyariat enggak? Bersyariat. Tapi tidak bersyariat agama Nasrani, Yahudi, atau Majusi. Nabi Isa bersyariat enggak? Bersyariat. Tapi tidak memakai syariat agama Yahudi atau Majusi. Demikian juga Nabi Musa. Yang terbaru aja sudah nggak update, nggak cocok, apalagi yang lebih-lebih tua. Paham ya? Tetapi syariat itu tetap wajib. Syariat yang mana? Syariat budi pekerti. Syariat yang hubunganmu horizontal dengan lingkungan, sosial, dan semesta. Yang berhubungan dengan badan kasar jasmaniahmu. Nah, sebetulnya secara tidak langsung ya, kita sudah ada syariatnya. Walaupun kau Hindu, kau Buddha, kau Nasrani, kau Yahudi, kau Islam, kau wajib bersyariat undang-undang hukum positif. Jelas? Nah, hati-hati ya. Hati-hati sekali. Beda-beda tipis ya. Hati-hati ya. Di lingkunganmu yang lebih kecil, kau boleh memakai syariat agamamu. Versi aliran golongan boleh. Tetapi di lingkup nasional, kau wajib bersyariat undang-undang hukum positif. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Nah, sebetulnya yang dibutuhkan di dunia ini adalah kau bisa berhubungan baik dengan orang lain. Tidak saling merugikan, tidak saling merusak, tidak menghina, ya. Tidak zalim dengan orang lain. Itu sebetulnya sudah terwakili oleh syariat undang-undang hukum positif. Nah, tetapi ya, untuk berhubungan vertikal dengan Allah, kita memerlukan metodologi. Dan itu dua dimensi yang berbeda ya. Syariat hubungan horizontal ya. Itu akaliah ya, konsumsi akal. Mulai aturan hukum, kaidah norma, undang-undang. Itu sifatnya horizontal, duniawi. Tetapi untuk hubungan vertikal, kau harus temukan metodologinya. Nah, saya tanya, banyak nggak orang bersyariat agama, tapi tidak ketemu metodologinya, dia rusak jadi manusia? Banyak nggak? Banyak. Loh, ya. Tapi saya tanya, ada orang yang tidak memakai syariat agama apapun, tapi dia bersyariat budi pekerti, tetapi ketemu metodologi agamanya, maka dia beragama ma'rifatullah. Contohnya adalah Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, dan seluruh nabi-nabi. Pelan-pelan ya. Beliau-beliau ini yang saya sebut tidak memakai syariat agama apapun sebelumnya. Betul ya? Saya tanya sekali lagi. Nabi Muhammad apakah memakai syariat agama Nasrani? Tidak. Yahudi? Tidak. Nasrani? Tidak. Majusi? Tidak. Nabi Isa apakah memakai syariat Yahudi? Tidak. Majusi? Tidak. Juga tidak ya. Nabi Musa apakah memakai syariat agama Majusi? Tidak. Loh, kan? Seluruh nabi-nabi yang Rasulullah ternyata sama sekali tidak memakai syariat agama sebelumnya.
Nah, baca pola ini ya, biar kamu nggak kolot-kolot, harus ini, harus itu. Saya tanya, penting mana? Kau sholat tapi nyolong, ya, dan mau maksud sholat begini loh ya, dengan syariat agamamu. Atau kau nggak sholat begini, tapi sopan, santun, hidup rukun dengan orang, hatimu damai. Di dunia penting mana? Penting mana, ayo? Di dunianya. Penting yang begini tapi nyolong. Ketemu orang itu, coba. Kamu ketemu si A, dia rajin ibadah tapi nyolongan. Kemudian kasar sama orang. Dikit-dikit, tua, bir. Atau orang biasa, tenang. Jadi petani pun petani saling membantu. Enggak, bayangkan ya, kamu punya tetangga aja. Kamu punya tetangganya satunya itu jarang ke masjid, tapi orangnya baik sekali. Sama satunya sering ke masjid, tapi suka mengkafir-kafirkan orang. Kemudian apa? Mengolok-olok orang dan sebagainya. Dan kalau puasa, itu sama teman-temannya obrak-obrak warung, misalkan ya. Kamu suka mana, saya tanya? Ayo. Suka mana, ayo. Jujur wae. Ayo. Nah, yang nggak sholat tapi uangnya api, ya nggak? Jujur-jujuran aja. Nah, daripada wong sing sholat tapi ekerai. Kadang ngentit tanah, gitu. Terus misalkan ya ngentit bojone wong, banyak nggak seperti itu? Banyak. Hajine wis ping 4 tapi korupsi, banyak nggak seperti itu? Oh, jaji ping 4, dodolan bakso, gawe pesugihan. Ayo, banyak nggak seperti itu? Banyak. Wakeh, ya. Berarti syariat dan hakikat ini dua jalur yang berbeda. Gak ada hubungannya, ya. Gak ada hubungannya. Syariat tidak bisa dipakai untuk hubungan dengan Tuhan. Syariat itu hanya hubungan jasmaniamu dengan lingkungan sekitarmu dan sosialmu. Jelas ya? Jelas. Sementara yang dibutuhkan di lingkungan sosial adalah kau hidup rukun, damai, dan tenang, dan saling tolong-menolong. Betul nggak? Betul ya? Tetapi untuk hubungan vertikal, kau memakai metodologi. Nah, kalau misalnya dibilang salah dan sesat ngomong kayak gini, contohnya jelas nggak? Nabi Muhammad, Rasulullah, Nabi Isa Rasulullah, Nabi Musa Rasulullah. Kurang apa coba? Ini 3 agama besar. Ternyata tokoh-tokohnya tidak memakai syariat agama sebelumnya. Yang penting tadi ya tidak merusak, tidak nipu dan sebagainya. Nah, contohnya ada ulama ya, tapi nipu. Ayo kamu suka nggak? Tidak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu Mr. Time nggak bisa membaca Quran itu. Nggak bisa dia. Ujungnya dia baca Quran. Ujungnya apa? Pinjam dulu 100. Walah. Astagfirullah. Gitu. Ya bukan lo? Ayo. Kamu suka nggak orang begituan? Kalau nggak cocok. Ya nggak? Dikasih uang jinak. Ya nggak lo? Loh, itu ada loh. Ahli syariat. Kiai loh seperti itu. Banyak nggak? Banyak. Dikasih cuan, ayo kayak anjing gitu ya. Begitu nggak dikasih cuan, ngamuk, blokir dan sebagainya. Fitnah sana, fitnah sini. Banyak nggak seperti itu? Banyak. Loh, lah agamanya nanti, not thinking tok. Ya nggak? Ya nggak Pak Dokter? Pak Dokter lebih suka mana? Orang yang nggak bersyariat agama tapi tenang, damai, berhubungan baik dengan kita. Walaupun dia nggak sholat, nggak ngaji, tapi secara hubungan sosial manusiawinya bagus sekali. Sama orang yang ahli syariat, ngaji terus, hafal Quran kitab kuning, tapi ngamuan, bujuan. Saya nanti Pak Dokter. Yang pertama, ya toh? Jelas ya? Jelas. Jadi syariat sekarang ini sudah berubah fungsinya. Dulu sebetulnya syariat itu adalah tujuannya untuk mengatur hubunganmu
secara horizontal. Jelas ya? Dulu ya, syariatnya Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, yang Islam ya, yang dulu, Nasrani dulu, Yahudi dulu, itu untuk mengatur hubungan baik sesama manusia, lingkungan sosial. Tapi sekarang, syariat dipakai untuk menghakimi dan menyalahkan orang lain. Terasa nggak? Terasa. Terasa nggak? Terasa. Bahkan kau akhirnya apa? Terdogma dengan syariat itu. Betul nggak? Betul. Akhirnya apa? Kau tidak mengerti cakrawala ilmu hakikat. Yang kau tahu hanya syariat aja. Berapa tahun kau ketemu sekolah ini? Coba. Selama ini kau tenggelam di ilmu syariat. Pinter-pinteran. Adundas itu. Adundas. Kayak orang gak bisa ngomong Allah. Jangan Allah. Jangan. Contoh kayak apa? Buati Gus apa? Masya Allah. Ya, itu aja dianggap orang. Itu Islamnya Buati. Gak gini. Gitu ya. Gitu. Gak bisa ngomong Allah aja lah dah. Ini. Gak bisa ngaji aja dianggap itu orang abangan. Gitu. Ya kayak dulu ya. Jadi syariat itu tidak penting, syariat agama. Tapi kau harus bersyariat budi pekerti. Ingat ya. Kenapa saya bilang nggak penting? Contohnya nggak pakai syariat agama. Contohnya. Asalkan kau, jadi secara fungsional, syariat itu adalah mengatur hubunganmu supaya berhubungan baik dengan dirimu jasmani, orang lain, sosial, dan lingkungan. Itu fungsinya. Bukan melebar kemana-mana sebagai agama. Bukan. Syariat bukan agama ya. Ya, syariat bukan agama ya. Nah, kalau ada syariatnya ibadah, itu beda lagi ya. Paham ya? Jadi syariat yang asli itu fungsinya adalah mengatur hubungan baik dirimu sesama manusia, lingkungan, dan sebagainya. Nah, ada lagi syariat vertikal, itu beda lagi. Nah, contohnya ya, orang nggak sholat dihukum polisi nggak? Ya. Enggak. Tapi kalau orang merubah syariat sholat, jadi subuh jadi 3 rakaat, dihukum polisi enggak? Dihukum loh. Malah yang bersyariat yang malah dihukum. Tapi syariatnya salah ya. Tapi kalau yang enggak bersyariat malah enggak dihukum. Logikanya bagaimana? Jadi hubungan vertikal dengan Allah itu wajib lewat metodologi. Walaupun ada tuntunan secara jasmania syariatnya. Ini beda ya dengan syariat horizontal. Kalau syariat vertikal itu adalah jasmaniahmu ngikut ilmu kerohanian. Yang kata Nabi, udkhulu fisilmi kafah. Jika kau beragama memakai rohani saat kau masih hidup, maka hukum jasmanimu ngikut. Nah, tinggi mana? Hukum jasmani sama hukum rohani? Rohani. Tinggian hukum rohani. Nah, jadi demikian. Nah, berarti contohnya kalau sholat ya, tinggian mana sholat jasmani sama sholat rohani? Rohani. Sholat rohani. Nah, tapi kalau orang sholat rohani, jasmaninya ngikut gak? Ngikut. Tapi kau jangan mengadili ahli pemain rohani dengan ilmu jasmani. Yang penting orang-orang itu di dunianya tidak mengganggu, tidak merusak, membantumu, sopan santun dan sebagainya. Dunianya itu saja sudah cukup. Tadi kan saya tanya, kamu tetangga ahli sholat tapi nyolong, maki-maki orang, seperti Mr. Tem. Ya, jadi demikian ya. Yang terpenting adalah apapun syariatmu sekarang, kau Hindu, kau Buddha, kau Yahudi, kau Konghucu, kau Nasrani atau kau Islam, kau temukanlah metodologi untuk bisa mengenal Tuhan. Sementara hukum syariatmu, sembarang kau pakai syariat yang mana, yang penting kau jadi manusia betul-betul sinergi ya dengan orang lain lingkungan ya. Jangan jadi manusia
mengaku Islam malah nyantet orang, malah nipu orang, ganggu orang, menyalahkan orang. Ada nggak orang-orang kita seperti itu dulu? Ada ya. Siapa dia? Oh, nggak usah sebut nama ya. Tapi dia paham nggak syariat? Teorinya. Oh, gini teman saya dulu. Dulu teman ya. Ya, dulu begini dia. Oh, ya kitab kuning pun saya pun dihina sama dia. Itu Mas TM nggak bisa baca mushaf. Oh, Mas, oh, Anda memang luar biasa. Ya. Lo katanya bersyariat kok ujung-ujungnya memfitnah, kan aneh. Nipu, fitnah, kan aneh. Iya gak lo? Lah buahmu syariatmu apa? Berarti dia bersyariat gak sebetulnya? Tidak, ya. Harusnya dengan syariat agama apapun kau itu loh, harusnya kau membentuk budi pekertimu yang luhur. Betul gak? Nah, mohon maaf ya, jangan lihat dari fisiknya Mr. TM ya. Memang tampilan Mr. TM seperti ini ya. Tapi sebetulnya Mr. TM biasa saja orangnya, enggak segarang yang kau tahu, yang kau lihat ya. Nah, yang di sini baru tahu kan, Mr. TM orang biasa saja. Betul nggak Mas Ambia? Nah, pernah nggak di sini dikasari, dibentak-bentak atau dipaksa-paksa atau apa? Ditekan-tekan pernah nggak? Nggak pernah. Disuruh bayar-bayar pernah nggak? Nggak pernah. Ya, jadi duniamu boleh memakai syariat apapun, yang penting jangan ganggu, sopan santun dengan orang, ya. Berhubunganmu baik sama orang itu sudah cukup dan tidak melanggar undang-undang duniawi, hukum positif. Cukup nggak itu Pak Dokter? Cukup, ya. Karena fungsi syariat itu. Sedangkan untuk vertikalnya, kau harus temukan metodologi. Jangan sampai kau terfokus di syariat agama tertentu sampai kau lupa bahwa itu bukan agama, gitu. Wes gawat tuh, ngaji, sholat, haji 4 kali, ternyata belum kenal Tuhan, kan eman, gitu. Wes gawat tuh, poso dan sebagainya. Ditanya, bagaimana cara syahadatmu? Ya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Muhammad. Gendeng apa goblok? Dia korban syariat yang keliru, ya Kak? Ya Kak? Atau juga ada orang lain ya, guru syariat ya, duwe pondok pesantren. Baru-baru ini melecehkan santrinya. Lho alah, metengi anake wong. Banyak nggak seperti itu? Banyak. Lah, agamamu yang mana? Itu bukan agama ya. Syariat itu bukan agama ya. Syariat itu aturan dasar yang mengatur hubungan baik antar umat manusia dan lingkungan sosial dan sekitarnya. Paham ya? Jadi untuk beragama, kau wajib kenal Allah dulu, makrifat. Dan untuk kenal Allah, kau harus lewat metodologi. Sekarang paham ya? Mana dibutuhkan metodologi, mana dibutuhkan syariat. Betul nggak? Saya tanya, apakah syariatnya Nasrani salah sehingga nggak dipakai oleh Nabi Muhammad? Saya tanya. Tidak. Apakah syariat Yahudi salah sehingga tidak dipakai Nabi Isa? Tidak, nggak ada yang salah. Cuman zamannya beda, maka sudah nggak update, nggak cocok. Contohnya saya tanya ya, kalau ya Nabi Muhammad bersyariat waktu itu kan pakai jubah, ya betul loh. Bajunya kan jubah, betul nggak? Orang Arab. Lah kamu kenapa gak pakai kaos? Saya tanya. Secara fisik tampak, apakah kau telah bersyariat dengan Nabi? Sama seperti Nabi? Ayo. Nabi pakai jubah, kau pakai kaos, pakai jaket. Apakah kau telah bersyariat dengan syariat Nabi? Tidak, gak usah bohong kamu. Betul gak? Zaman beda, existing duniawinya beda, kau memakai syariat yang cocok denganmu. Yang intinya tadi ya, supaya kau teratur. Makanya
diatur undang-undang, ya. Paham ya? Paham. Di pasar Balembanggang banyak nggak orang laki-laki pakai jubah? Nggak ada ya. Nah, Nabi pakai jubah apa pakai kaos? Saya tanya. Pakai jubah. Oh, berarti orang Balembanggang nggak ada yang bersyariat agama Islam. Masalah bajunya, gitu. Masa yang lain banyak yang sudah nggak cocok ya, karena zamannya beda. Tapi orang Balembanggang orangnya baik-baik, sopan-sopan, nah, santun, suka menolong. Itu yang penting ya. Hubungan horizontalnya sudah terwakili dengan undang-undang hukum positif yang berlaku. Tetapi vertikalnya, nah, bersyukur orang yang di sini ketemu metodologi untuk berhubungan dengan Tuhan. Selesai. Ikuti saja dua itu. Di dunianya kau nggak akan tangkap polisi. Mohon maaf, saya tanya. Mr. Ten dakwah 3 tahun. Ditangkap polisi nggak? Tidak. Malah polisinya ngaji ke sini. Betul nggak? Betul. Ada tentara ngaji ke sini. Tak kira nangkap saya tuh, Pak Mayor. Ternyata ngaji di sini. Kalau gitu Pak Mayor, itu ya tolong diayak pasirnya. Ah, diangkat itu pohon kambojanya gede-gede, ya Kak? Pak Uzi. Loh. Ayo, gali-gali tanah bawa ke sini Pak Mayor. Pak Mayor sudah belajar di sini ya. Nah, besok pun demikian. Polisinya datang ke sini tapi nggak nangkap saya tuh. Nanti saya suruh kerja bakti dia di sini. Enak toh? Fair ya. Jadi kedudukan syariat gitu ya. Ojo bingungi. Kalau kau salah sudut pandang, buyar sudah. Ketika kau anggap syariat itu agama, maka menjadi alat untuk menyalahkan orang lain. Padahal kau lolok dengan agamamu. Nah, sudah banyak orang yang terjebak di syariat yang salah. Sudut pandangnya salah. Begitu taklim ma'rifat datang, oh, tak goblok kabeh, mau weneng kabeh ya. Dia cerita Tuhan, cerita moco Arab, moco Quran. Bla 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 bla. Tak takoni, kon coba deng-gendeng syahadat iso apa gak? Lolak, meneng cep 3 tahun. Jadi inilah kesesatan yang diajarkan ulama Kiai Ustadz Gus Buya Habib. Keliru dia, ya. Jadi menyodorkan agama tidak proporsional, ya. Akhirnya apa? Masyarakat salah, ya. Tidak bisa membedakan mana ilmu syariat, mana tarekat, mana hakikat, mana ma'rifat. Kuwabe diborong cerita dongeng. Sampai ulama-ulama syariat cerita ma'rifat. Oh, gendeng mereka ini, ya. Ditanya syahadat gak mesti ngerti, tapi cerita ma'rifat Pak Dokter. Aneh gak itu? Nah, dulu nggak kebaca, sekarang yang kebaca semua sama Mr. TM ya. Ada ahli syariat cerita ma'rifat, tuh gendeng ini. Dikiranya ma'rifat pengetahuan. Cerita Allah, ya. Syarat-syarat ahli ma'rifat. Gila ditanya, akhirat itu kapan? Ya nanti. Oh gendengan berarti ya, toh? Ya, gendeng itu di mana-mana. Dan ini kita kembalikan ke proporsionalnya ya. Mana ilmu syariat, mana tarekat, mana hakikat, mana makrifat ya. Jadi syariat itu tadi ya fungsinya mengatur badan kasar jasmaniahmu supaya saling hormat menghormati, tidak saling mengganggu, tidak saling merugikan, supaya tertib teratur. Saya tanya, kalau orang-orang sudah tertib teratur ya, saling sopan, harga menghargai. Saya tanya, perlu nggak syariat? Nggak perlu. Saya tanya, Bang Bimo, kapan terakhir kita ke Singapura? 3 bulan lalu, ya tak? 3 bulan lalu ya. Saya tanya, di sana ya ada ruang smoke area, betul nggak? Betul. Kalau buang sampah denda, betul nggak? Betul. Parkir pun langsung via ini nggak berhubungan dengan polisinya langsung ya. Tertib sekali kan? Betul. Jalanan juga tertib sekali, betul nggak? Parkir semua tertib ya, betul nggak? Betul. Saya tanya, apakah di sana ada syariat agama? Tidak. Tidak. Tapi apakah mereka tertib? Betul. Tertib loh. Aneh nggak ini? Ya.
Tujuannya syariat itu sebetulnya syariat itu aturan hukum kaidah norma undang-undang supaya kamu tertib. Lah nek kamu tertib, kamu perlu nggak ditertibkan lewat undang-undang? Tidak. Ya nggak perlu. Nek kamu sudah sopan, teratur, perlu nggak tak ceramai? Mas Mualim, sama ini kudu sopan. Loh, kok sopan? Paham ya? Sama mbak tonggo sampean ini kudu rukun akur, ojo ngentitan. Ya. Yang perlu dijelaskan begitu tuh yang baik apa yang masih error? Nah, ini bukan cerita cocotisasi. Akhirnya lahannya ulama ini jual cerita-cerita kebaikan. Cerita kebaikan dijual. Ujungnya apa? Pinjam dulu 100. Aku lagi nggak bisa makan. Wes dalile daki-daki, wis nyala-nyala uang lah. Ujung-ujungnya apa? Pinjam 100. Ada nggak seperti ini? Ada. Saya tanya ada apa enggak? Nek di mana duit wapian, gitu? Nek gantinya duit ngamuk, ada enggak? Gurune pun difitnah, ada enggak? Dijelek-jelekin, betul enggak? Lupa masa lalu ya. Ada enggak seperti ini? Saya tanya, dia ahli syariat enggak? Teorinya iya, tapi dia bukan orang yang bersyariat, betul enggak? Ahli tok dia omong tok. Kalau dia ahli bersyariat, harusnya dia sopan dan lemah lembut, gak nipu, tuh gak? Ya enggak? Nah, ternyata akhirnya apa? Syariat jadi komoditi untuk menyalahkan orang lain, betul enggak? Wah ini akhirnya overlapping ya. Saya tanya, Mr. TM, syariatnya apa ini agamanya? Hindu cocok gak? Cocok. Cocok. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kalau saya syariatnya Nasrani, cocok gak? Cocok. Salam. Kalau saya syariat agama Islam, cocok gak? Cocok. Assalamualaikum. Oh cuman casing duniawi nih wae kok ya. Yang penting ada nggak yang dirugikan oleh Mr. TM? Enggak. Bang Ibek pernah nggak saya tipu? Enggak. Loh. Mas Hambia pernah saya tipu? Tidak pernah. Saya paksa-paksa? Tidak pernah. Loh. Enggak ya? Enggak ada ya saya tipu? Ada yang saya tipu? Enggak ada ya. Dan alhamdulillah datang ke sini dipaksa orang apa datang dengan kemauan sendiri? Oh, berarti Anda ke sini karena cinta dan senang, betul enggak? Oh, berarti Mr. TM itu menyenangkan orang, betul enggak? Luarga saja yang cuk jancuk picek matamu tai lasu cukime pandek padek jeleng. Assalamualaikum. Jobone tok ya. Aslinya menyenangkan nggak sini? Jadi gitu ya. Jadi syariat bukan pengetahuan ya, bedakan ya. Syariat adalah undang-undang tatanan hukum kaidah norma agar jasmaniahmu berhubungan baik sinergi dengan orang lain atau sekitar. Betul nggak? Nah saya tanya, orang memakai syariat Hindu, tapi goalnya itu sudah ketemu, baik nggak dia? Baik. Saya ulang lagi ya, orang Hindu ya, syariat Hindu, tapi dia goalnya ya sopan ke orang, suka menolong, rendah hati, senang membantu orang lain dan sebagainya. Sudah nggak ada masalah, nggak nipu dan sebagainya. Baik nggak dia secara syariat? Baik. Walaupun syariat Hindu, baik. Paham ya? Orang beragama Nasrani. Nah, ternyata apa? Orangnya sudah baik, bla 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 tadi. Goalnya sudah oke ya secara duniawi. Baik ya dia secara syariat? Baik. Baik. Tapi misalkan ada orang Islam. Bendino ngaji, wes sholat, ngaji, lah kok korupsi, lah kok metengi pembantune, atau duwe pondok ternyata apa? Pelecehan seksual santrine. Saya tanya, itu bersyariat bukan? Bukan. Ya paham ya? Ya? Syariat bukan di teori ya, tapi itu undang-undang hukum yang harus membuat manusianya
teratur. Paham ya? Saya sekarang tanya lagi. Tapi jawab yang keras ya. Tinggian mana orang Hindu bersyariat Hindu yang dia sopan, santun, rendah hati, suka menolong, hormat, suka membantu orang lain, ya. Orang Hindu dengan Hindunya, Nasrani dengan Nasraninya, dengan orang Islam yang rajin sholat, hafal Quran, haji 4 kali, tapi dia pesugihan, ngentit, nyolong, terus apa? Segala macam yang nggak baik. Tinggian mana? Syariat Hindu yang ini atau syariat Islam ini? Orang ini. Saya tanya. Hindu. Tinggian mana syariat Hindunya orang ini atau syariat Islam ini? Syariat Hindu. Yang keras. Syariat Hindu. Pakai mic. Hindu. Diangkat mic-nya. Lebih tinggian mana? Syariat Hindu yang ini atau Islam yang ini? Hindu. Tepuk tangan untuk umat Hindu. Tepuk tangan untuk umat Nasrani yang telah bersyariat budi pekerti. Tepuk tangan untuk umat Konghucu yang bersyariat budi pekerti. Tepuk tangan untuk umat Buddha yang bersyariat budi pekerti. Dan dilarang tepuk tangan untuk umat Islam yang syariatnya jelimet tapi giateli orangnya. Tepuk tangan juga wes, gak apa, wes. Ya. Jadi paham ya? Penting mana? Orang nggak bisa baca Arab, nggak bisa baca Quran, tapi orangnya baik, rendah hati, suka menolong, menghormati orang lain, dan orang yang pintar membaca Quran, dikit-dikit tapi kafir. Kita siap jihad mati membela agama Islam. Dikit-dikit menyalahkan orang lain, mengadili orang lain. Kamu suka mana? Yang apa itu? Nah, saya tanya, iki wis gak iso ngaji, gak tahu sholat, ayo. Gak tahu sholat gini, gak tahu nok masjid ya. Gak tahu ketok poso ya. Tapi wong wapi nyenengno ya duwe jambu ya. Gak apa-apa nek sampean kepengin, gak apa-apa jukuken, ya ta? Enak ya mbek wong, ambek sing iki. Wak kaji Dul Kamit ya, ngaji terus poso, sholat, tapi wonge jawahat, gitu. Ngewamuan. Terus bojone 4, iku sing konangan. Sing gak konangan ono tiap kota ono lah ya. Ya. Saya tanya, sama seneng di saya tangan nih. Tuh tangan. Ternyata jujur ya, lebih seneng karo wong sing gak sholat, gak ngaji, gak poso, tapi di dunianya baik, suka penolong, rendah hati. Ya bukan nih, jujur ini. Daripada orang yang ini pinter ngaji, pinter maca kitab kuning, lulusan pondok, lingi kiai gede-gede. Tentang ujungnya apa? Nipu. Muring-muringan. Gak bisa kontrol emosi. Lah kan belajar apa kon niku? Betul enggak? Makanya alhamdulillah ya logikanya ya. Untungnya ini membuat dia jinaknya seperti ini adalah ketika dia nggak bisa makan berhari-hari, lemes dia. Anjing itu kalau kuat dia menggonggong dia. Cuman kalau dia kalau kelaparan, lama-lama dia lemes dia. Coba kalau pas lagi kuat ya. Wow. Tapi kalau sudah lemes, Pak dokter 3 hari gak makan. Lah apa kok suasu? Lesu. Ora di duwe. Utang akeh. Oh ya wes ngono. Baru jinak iki gitu enggak? Oh ngene iki biar dia makan kita pun angel iki, angel tatanane, itu enggak? Paham ternyata ya, kedudukan syariat ya? Jadi gak usah bingungi, betul nggak ya? Syariat Hindu bisa lebih baik timbang orang Islam yang bersyariat Islam, tapi ternyata dia tidak sinkron dengan undang-undang syariatnya sendiri, itu nggak? Ternyata syariat bukan di thinking teori, tapi harusnya mengimplementasikan praktek di dunia nyata. Paham ya?
Sedangkan hubungan vertikal memakai metodologi agar kau bisa mengenal Tuhanmu. Nah, metodologi itulah yang diajarkan di kampus Taklim Makrifat. Tepuk tangan. Nah, biar diperhatikan sama MUI, sama polisi-polisi. Saya tanya, saya begini nggak? Ya. Enggak. Tapi saya mengajarkan untuk meninggalkan itu enggak? Tidak. Tidak. Sakarmu, itu urusanmu dewe. Di sini sekolah hakikat ya, bukan sekolah syariat. Mosok wis tuwek kok belajar syariat. Saya belajar syariat diajari caranya sholat kapan dulu? Ayo. SD kelas berapa? TK kelas 1. Mosok saiki wis tuwek umur 50 tahun kok saya belajar iko wae. Betul gak lho? Mosok kok saya belajar ngaji a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya wis gak iku rek. Ya. Mosok wis tuwek-tuwek saya belajar iku wae. Paham ya? Nah, makanya di sini belajar munajat berhubungan dengan Allah lewat metodologi. Yang bedanya di sini ada wasilahnya, gurunya waris ya. Di lain tempat itu palsu-palsu, KW, gak jelas itu. Ujungnya gak jelas. Sumbernya gak jelas, jalannya gak jelas. Sama kira-kira anak uang ya, ngasih jalan. Pak, saya tanya Pak, sampean kenal Pak Abdul Kamid? Gak kenal. Oh, kalau gitu Pak, tunjukkan saya menuju jalan ke sana. Goblok gak itu? Goblok. Wes jelas gak kenal, orangnya galak. Kok Pak, jalannya pun Pak menuju Pak Abdul Kamid. Wes kono ae. Kira-kira sampean tentu enggak? Yo enggak lah, enggak kenal, gak ero dalane, itu enggak? Kecuali sampean nomboki togel, ya gak lho? Ana wong kuburan gendeng. Pak, nomor piro? 37. Tomboki, betul gak? Padahal iki wong gendeng kok takoni, mari mau tombok-tombok ide. Banyak kan seperti itu, Mas Alim? Oh, dikira iku wangsit. Wangsit itu kan sapa? Wong gendeng, ya gak lho? Sama seperti kalau kau nanya kepada orang yang enggak kenal Allah, dikai carane dan sebagainya, dia jelas carane gak ngerti. Tapi jelas carane makrifat, carane agama. Padha karo sampean takon karo wong gendeng. Paham ya? Jadi syariat itu fungsinya tadi ya, mengatur hubungan jasmaniahmu dengan lingkunganmu, sosialmu, dan sebagainya, agar sinergi tidak saling mengganggu, saling memberikan manfaat sebaik-baiknya. Nah, kalau dengan kriteria itu, memakai syariat Hindu boleh nggak? Boleh. Buddha boleh nggak? Boleh. Islam boleh nggak? Boleh. Nasrani boleh nggak? Boleh. Gak memakai merek boleh nggak? Boleh. Boleh. Wes cukup syariat itu. Ya. Sing syariat sing vertikal itu beda lagi. Daripada sampean itu sembayang tapi gak nyambung. Dihadap Allah enggak? Celakalah orang yang lalai dalam salat. Wes sembayang, ngirane sudah bersyariat. Tapi ditakoni, kau kenal sama yang kau sembah? Enggak. Kau bisa ingat Allah? Enggak. Eling apane Allah? Enggak. Ngono kok salat aja, itu enggak ya? Goblok gak itu? Goblok. Jelas goblok ya. Nah, orang yang bersyariat seperti itu dilaknat Tuhan enggak? Moco ngaji ya, tidak berserta nur Allah. Dilaknat Tuhan enggak? Padahal ngaji Quran loh, Quran itu tulisan loh ya, ternyata dilaknat. Berarti apa? Tadi syariat horizontal clear ya, beres ya. Sementing kon apik mbek wong dan sebagainya tadi, itu enggak? Nah, syariat vertikal itulah kau harus dahulukan dengan metodologinya. Saya tanya, Nabi Muhammad sholatnya ngene dhisik apa metodologi dulu? Metodologi. Nabi Isa sholat dulu atau metodologi dulu? Metodologi. Nabi Musa sholat dulu atau metodologi dulu? Metodologi. Buktinya adalah Nabi Musa ada masa suluk di Bukit Tursina. Nabi Isa ada masa suluk, masa remaja, beliaunya hilang dari cerita. Nabi Muhammad ada masa suluk di Gua Hira. Setelah itu baru muncul syariat. Betul gak? Betul. Nah, saya tanya sekali lagi ya.
Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, hakikat dulu, makrifat dulu, baru syariat, atau syariat dulu, baru makrifat? Makrifat dulu. Makrifat dulu, baru syariat, betul nggak? Nah, kalau sama di sini ya, nggak diomongin ajaran syariat ya, kalian diajari adaptasi hakikat menuju Allah. Syariatnya sak karepmu kon. Sholat ya karepmu, nggak sholat karepmu, tapi nggak dilarang. Juga nggak dipaksa. Boleh nggak? Boleh. Sama nggak dengan ajaran Nabi Muhammad? Sama. Sama nggak dengan ajaran Nabi Isa? Sama. Sama nggak dengan ajaran Nabi Musa? Sama. Loh. Walaupun sama nggak diajari syariat. Sama nggak? Sama. Nabi Muhammad belajar zikir dulu sampai mi'raj ataukah sholat gini dulu? Belajar zikir dulu sampai mi'raj. Paham ya? Maka syariat itu buah dan ngikut daripada makrifatnya, betul nggak? Ngikut daripada hakikatnya, betul nggak? Nah, saya tanya, persis nggak dengan yang diajarin di kampus Salim Marifat? Yang keras, yang keras, tepuk tangan. Jelas ya? Kon gawe syariat merek LDI, boleh nggak di sini? Muhammadiyah, boleh nggak? NU, gak syariatan, kejawen, Hindu, Buddha, Konghucu, Nasrani, penjahat sampean, anak kiai, dosen, dokter, sakarepmu, iku latar belakang donyamu. Aku gak ada hubungan mbek iku, betul gak? Di sini belajar hubungan vertikal akan Allah lewat metodologi yang jelas luar biasa. Maka nantinya akan membentuk agamamu itu sendiri. Yang agama ternyata apa? Awaluddin ma'rifatul. Kapan kau mulai beragama? Kapan kau mulai kenal Allah? Jelas ya? Di mana syariat? Engkau wes gak sama pikir. Nah, Nabi Muhammad ya, ketika masih remaja ya, ketika di baiat ya, ditanamkan nur ya, yang ceritanya pada malam itu dia Muhammad dibeladani cuci kalbunya. Dia tahu nggak kapan dia mulai bersyariat nanti? Nggak tahu, betul nggak? Dia tahu nggak syariat? Nggak tahu. Dia tahu nggak membaca kitab seperti ini? Nggak tahu. Apakah Nabi Muhammad belajar ngaji kepada Rabi Yahudi? Tidak. Pendeta Nasrani? Tidak. Mau kitab Taurat, Injil, Zabur? Enggak. Kedepannya nggak tahu. Yang jelas, aku belajar untuk mengenal Tuhan terlebih dahulu. Betul nggak? Nabi Isa sama nggak? Sama. Nabi Musa sama nggak? Sama. Mr. TM sama nggak? Tapi Mr. TM nggak tahu ngene. Boleh nggak? Boleh. Ditangkap polisi? Enggak. Karena saya tidak pernah merubah subuh 2 rakaat jadi 3 rakaat. Betul nggak? Saya nggak pernah merubah sholat menjadi bahasa Indonesia. Betul nggak? Saya nggak pernah merubah sholat menjadi menghadap ke timur. Betul nggak? Sakarepmu biasa aja. Betul nggak? Tepuk tangan dong. Karena saya kudu ngising. Tahu ngising? Beol ya. Maka saya cukup sampai sini ya. Saya mau nelek dulu ya. Ngising dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.